Siti, nanti bantu bapak ya. Siap-siap kita besok ke pasar. Tapi aku pengen ke kota, Pak. Kata temen aku di sana ada sekolah bagus, ada taman juga. Pietro, kita ini siapa sih di desa? Kita di desa aja bukan siapa-siapa. Apalagi di kota, habis kita nanti. Pak, apa itu? Hei, kemana? Jangan ke sana. Hei. Pak, ini kota nggak sih? Iya, ini kota. Kok bisa kita ada di sini, Pak? Jangan pakai mata dong. Gimana ya? Kita nggak bisa terus gini, Pak. Apa ini? Halo semuanya, kembali lagi di PWK, Podcast Wawasan Kependudukan. Nah, di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kependudukan, Kak, dengan narasumber-narasumber yang keren. Bersama aku Velin dan aku Nabila. Kita hari ini kedatangan tamu yang super kece abis nih, Vel. Kita kedatangan ilmuwan dan menteri yang pastinya super kompeten dalam memecahkan masalah kita hari ini. Keren banget, dan kayak memang kan permasalahan itu baru heboh banget akhir-akhir ini. Bener, cuplikan yang tadi kita tampilkan tersebut merupakan gambaran dari topik yang akan kita bahas nih. Jadi adegan-adegan yang tadi tuh bukan sembarang adegan, karena ini adalah cerminan nyata dari fenomena migrasi desa ke kota. Betul, hari ini topik yang akan kita bahas adalah urbanisasi akibat kemiskinan. Oke, kalau misal nih bahas urbanisasi dan kemiskinan, pasti kita juga setuju nggak sih kalau semuanya itu nggak melulu tentang keinginan. Bisa jadi itu sebuah keterpaksaan akan harapan hidup yang lebih layak. Bisa dilihat daerah tujuan urbanisasi ini pasti memiliki akses pendidikan yang lebih oke, lalu peluang pekerjaannya yang lebih banyak, dan karena kebutuhan yang terus naik dan mahal, jadi masyarakat itu memiliki hal untuk mendorongnya untuk melakukan urbanisasi. Benar. Nah, supaya kita bisa bahas topik ini lebih mendalam, hari ini kita mendatangkan dua tamu yang pastinya bisa menjawab permasalahan kita hari ini. Langsung aja kita sambut Pak Faras dan Mbak Hesti. Halo. Jadi Mbak Hesti ini sendiri merupakan peneliti muda ya Mbak, yang ada di Pusat Studi Kependudukan. Nah, yang sudah terbiasa untuk mengkaji mungkin dari isu-isu kependudukan. Untuk kesibukannya sendiri nih Mbak, akhir-akhir ini lagi sibuk neliti apa sih Mbak? Kalau untuk penelitian aku belakangan ini mungkin ke bagaimana mobilitas itu dipengaruhi kemiskinan gitu ya sama pendapatan. Karena kan pasti ada alasan seseorang itu melakukan mobilitas dari tempat asalnya, baik itu pendorong, terus kayak tempat tujuannya gitu ya sebagai faktor-faktor penarik gitu ya. Wow, menarik banget nih ya penelitiannya, apalagi buat teman-teman yang lagi nonton nih. Nah, sebelum kita lanjut, aku akan memperkenalkan satu narasumber lagi, yaitu Pak Faras, yang merupakan salah satu analisis tata ruang media dan perencanaan kota dari Kementerian ATR. Pak Faras ini tentunya sudah cukup berpengalaman ya kan, menangani isu infrastruktur dan permukiman di kawasan urban yang padat. Nah, Pak Faras sendiri boleh ceritain nggak, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini?
Mbak, sebelumnya maaf ya, tapi jangan panggil saya Pak dong. Oh gitu Karena kan hitungannya umur saya juga masih muda, wajah saya ini juga masih glowing gitu loh. Apa ya, maaf Pak Baik, sebelumnya ya. baik, baik. Jadi Mas Faras ini sebelumnya ngapain sih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih saya lagi terlibat ya dalam kajian hunian terjangkau dan peremajaan kawasan kumuh di wilayah urban padat, khususnya di Jabodetabek. Oke, dari latar belakang Mas Faras dan Mbak Hesti ini sendiri cocok banget buat tema yang kita bawain di Bener, podcast mereka tuh kali yang ini. ahli dari yang terahli. Betul banget, kayak kita tuh selalu mendatangkan tamu terbaik Bener untuk banget. didatangkan. Makanya selalu nonton ya guys. Nah, kalau dari Mbak Hesti sendiri nih, menurut Mbak Hesti urbanisasi itu apa sih? Oke, kalau ngebahas urbanisasi, aku mau meng-highlight 2 poin ya di sini. Peluang sama ketimpangan sih. Kalau misalkan kita lihat dari Indonesia itu kan banyak potensi SDM yang besar gitu kan. Tapi nggak semua itu memiliki peluang yang sama gitu. Baik di desa sama di kota. Pekerjaan, fasilitas, dan yang lainnya itu kayak pendidikan gitu. Kayak masih berbeda di desa dan kota. Akibatnya apa? Ketimpangan. Iya benar. Jadi orang-orang di desa yang tidak memiliki pendidikan tinggi itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil, pekerjaan yang tinggi gajinya gitu kan. Jadi mereka tuh berpikir kalau mereka pindah ke kota besar itu pasti mereka dapat pekerjaan yang layak dan gajinya yang besar. Padahal kan aslinya enggak ya. Nah iya Mbak, kalau misal nih aku ambil contoh kota Jakarta. Kayak kita semua pasti juga nggak asing nggak sih dengan fenomena urbanisasi yang sangat-sangat tinggi di sana. Kayak ada aja pasti setiap tahun yang pindah ke sana. Benar, apalagi kayak di Jakarta tuh hampir setiap hari macet gak sih? Jujur ya, aku kayak muak banget liatnya. Apalagi kayak aku sebagai orang Bogor ini kan lumayan sering ya datang ke Jakarta dan setiap ke sana tuh pasti apalagi pas mau waktu-waktu jam pulang kerja itu pasti macet banget. Iya, apalagi setiap habis arus balik lebaran. Nah iya itu juga betul banget. Kayak kadang tuh aku penasaran kayak apa sih istimewanya Jakarta ini sehingga dia itu masih jadi tujuan favorit masyarakat dalam urbanisasi gitu. Menurut Mbak Hesti gimana? Oke, simpelnya aku sebut kota Jakarta itu kota magnet gitu ya. Karena walaupun kita tahu Jakarta itu padat, banyak timpangan sosialnya gitu, tapi masyarakat itu punya pandangan, oh di Jakarta itu banyak industri internasional dan nasional, banyak pekerjaan gitu. Jadi mereka menggantungkan untuk jadi pindah dan berurbanisasi ke Jakarta. Oh, berarti otomatis itu kan nanti penduduk Jakartanya itu semakin tahun semakin naik ya, Mbak. Itu juga pasti akan berdampak signifikan nggak sih ke Jakartanya sendiri? Yes, exactly. Karena kalau kita ibaratkan nih, kota Jakarta itu seperti gelas ya. Gelas yang isinya air, udah terisi penuh. Tapi mereka terus terisi, diisi terus kan. Jadi implikasinya apa? Itu tuh jadi kayak overpopulating gitu ya. Dan ini tuh karena banyak orang-orang yang dari desa itu datang ke kota tapi mereka nggak punya keterampilan bagus, mereka juga pendidikannya rendah gitu. Jadi pada akhirnya mereka cuma menambah kepadatan penduduknya dan implikasinya lagi itu di kemiskinan. Karena mereka nggak punya apa ya kesempatan pekerjaan seperti yang lain, nggak punya eh, cara untuk bertahan hidup yang lebih baik gitu, begitu. Wah, ternyata dampaknya serius juga ya. Tapi selain di kota Jakartanya nih, ada nggak sih dampak yang terjadi di daerah asal mereka? Ada, tentu ada. Yang di daerah asal itu yang ditinggalkan oleh para migran itu otomatis ya, itu bakal kehilangan penduduk usia produktif mereka. Akibatnya apa? Karena kan mereka yang orang-orang produktif itu mikir bisa jadi orang di Jakarta gitu kan. Akibatnya di infrastrukturnya. Bisa aja infrastruktur yang ada di desa itu jauh ketinggalan daripada yang ada di kota. Wah, berarti kayak udah memberikan dampak di Jakarta, tapi juga memberikan dampak juga ya di daerah asalnya. Oh gitu ternyata ya. Tadi kan kita sudah membahas masalah urbanisasi dan dampaknya nih dari perspektif Mbak Hesti. Nah, kalau dari perspektif Mas Farah sendiri, menurut Masnya kenapa sih urbanisasi ini terpusatnya di Jakarta gitu? Oke, kalau misal kita bahas Jakarta nih yang nggak luput sebagai pandangan kota modern, misalnya seperti gedung pencakar langit, skyscraper, fasilitasnya yang lebih lengkap dan juga peluang sukses dinilai lebih besar. Nah, hal yang kayak gitu menjadi pandangan, stigma dan pikiran orang-orang luar Jakarta yang merasa jika mereka pindah ke Jakarta, mereka akan sukses dalam sekejap gitu, hidupnya akan langsung berubah seperti itu. Iya, jadi banyak masyarakat yang punya perspektif yang sama ya. Tapi kan pada kenyataannya
kehidupan yang mereka jalani itu tidak sesuai dengan yang mereka impikan gitu. Betul banget, karena rata-rata nih masyarakat yang pindah ke Jakarta mostly kan emang mencari pekerjaan yang layak dan gaji yang lebih besar. Tetapi mereka itu nggak tahu kalau nggak sedikit dari mereka itu bukan dari kalangan yang beruntung. Karena apa? Karena mereka pasti kalah bersaing dari background pendidikan dan skill yang mereka miliki. Jadi 50-50 ya, mereka itu ingin punya kehidupan yang layak, tapi justru malah kalah bersaing sama orang-orang yang backgroundnya jauh lebih bagus dari mereka. Nah, kalau dari segi tata ruang kota Jakarta, ada nggak sih dampaknya? Ada banget, karena semakin banyak orang yang menetap di suatu kota, carrying capacity mereka cenderung menurun karena nggak bisa nampung dan juga nyebar alokasi sumber daya. Dampaknya apa? Bakal banyak hunian kumuh bahkan tidak layak karena semakin hari kan hunian itu semakin mahal. Jadi mereka kayak nyari aja sembarang tempat buat tinggal. Ditambah lagi pekerjaan mereka itu kan belum tentu untuk menghidupi diri mereka sendiri. Berarti jalanan di kota Jakarta bakal makin padat lah ya. Nah, itu salah satu dampaknya. Sekarang aja Jakarta udah macet, apalagi kalau misal banyak penduduk yang pindah ke sana. Nggak bisa gerak dong. Bener, jadi mobilitas penduduk itu bakal terhambat. Apalagi kan transportasi umum itu nggak bisa nampung semua penumpang. Jadi perlu adanya perbaikan dari tata ruang yang baik serta peningkatan kualitas SDM. Jadi permasalahan ini tuh bisa kita selesaikan dengan cepat dan tepat. Terima kasih banyak kepada Mbak Hesti dan Mas Faras. Mungkin tadi pengalaman-pengalaman yang diceritain ke kita sangat-sangat insightful ya. Iya, Nanda. insightful banget dong. Nah, setelah ini kita bisa membuat konklusi nih. Jadi yang pertama kita dapat mulai pendekatan dengan pembangunan yang merata. Jadi nggak hanya tersentralisasi di daerah kota saja. Nah, solusi selanjutnya adalah perencanaan kota yang inklusif. Inklusif di sini itu artinya harus terbuka buat semua orang. Nah, misalnya ada hunian yang terjangkau, pelatihan kerja buat pendatang, dan sistem informasi migrasi yang jelas. Jadi pendatang bisa adaptasi lebih cepat. Iya, jadi nggak cuma soal bangunan dan jalan aja, tapi juga soal manusia dan hak-haknya. Jadi jangan lupa juga terkait peran dari komunitas. Karena biasanya komunitas ini bisa jadi tempat yang aman untuk para migran agar bisa belajar, berinteraksi, dan biasanya migran itu lebih diterima gitu. Nah, jadi solusi itu nggak cuma satu sisi aja ya, tapi harus kolaboratif antara pemerintah, warga kota, dan komunitas. Nah, thank you banget ya yang udah dengerin sampai akhir. Terima kasih juga untuk Mas Mbaknya sudah mengikuti acara ini. Semoga episode kali ini bisa membuka wawasan kita semua ya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!